Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 bulan 8 1902 di Bukit Tinggi dan ibunya bernama Siti Saleha asli Bukit Tinggi dan ayahnya bernama Haji Muhammad asal Payakumbuh. Muhammad Hatta adalah anak kedua, kakaknya bernama Ragia. Usia Muhammad Hatta 7 bulan, ayahnya meninggal. Kemudian ibunya menikah dengan pedagang asal Palembang, Mas Agung Haji Ning dan memperoleh 4 orang putri. Kakek Hatta, dia bernama Syekh Harsad. Muhammad Hatta tinggal di Bukit Tinggi, sebuah kota kecil kala itu. Terletak di tengah-tengah daratan tinggi Agam, letaknya indah di ujung kaki Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Sebelah utaranya pula melingkung cabang-cabang pegunungan dari Bukit Barisan. Antara Bukit Tinggi dan Gunung Singgalang terbentang sebuah lembah yang dalam dan bagus pemandangannya. Agak jauh dari tempat itu, di jurusan sebelah timur tampak Gunung Sago. Hawa kota Bukit Tinggi sejuk bahkan dingin. Berbagai jenis bunga tumbuh subur di sana. Orang-orang yang datang bertamasya dari daerah pesisir menamai Bukit Tinggi dengan sebutan kota bunga mawar. Kota yang bersih, di mana setiap rumah di Bukit Tinggi memiliki pekarangan ditumbuhi dengan bunga-bunga yang indah. Pada masa itu, Bukit Tinggi pemerintah Hindia Belanda disebut dengan nama Volk de Kok. Nama ini mengingatkan kita pada peristiwa Perang Padri di Sumatera Barat yang berlangsung dari tahun 1820 hingga awal tahun 1840. Perang Padri berawal dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama. Guru-guru agama yang baru kembali di Mekah yang di sana terpengaruh dengan sikap keras dan murni kaum Wahabi, membersihkan agama Islam di Minangkabau dari berbagai perbuatan yang tidak adatkan, seperti mengadu ayam, makan sirih, dan menghidap cerutu. Padahal sejatinya ajaran Islam adalah mengenai kedamaian, di mana di atas kedamaian itulah Nabi Muhammad SAW memberikan berlaku hukum kebiasaan di tanah Arab yang memberikan keselamatan umum dan kedamaian antara kaum. Tetapi pengikut baru dalam Islam yang belum memahami ajaran Islam seluruhnya untuk dunia dan akhirat lebih fanatik dibandingkan dengan Rasul dan pengikut-pengikutnya. Pendidikan di zaman itu sangat terbatas, sekalipun penduduk Bukit Tinggi tidak banyak. Pada waktu itu di sana sudah terdapat sebuah sekolah rendah Belanda 7 tahun, 2 buah sekolah rakyat 5 tahun yang disebut sekolah Melayu, dan sebuah sekolah guru 6 tahun yang terkenal nama sekolah raja. Selain itu, orang Tiongkok mempunyai sekolah sendiri yang terletak di kampung Cina. Sekolah raja yang di Bukit Tinggi adalah salah satunya sekolah guru untuk seluruh Sumatera. Murid-muridnya datang dari jauh, dari Aceh, Tapanuli, Bengkulu, Palembang, Riau, dan yang terbanyak dari Sumatera Barat. Pendidikan yang berjalan saat ini dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda, bertujuan untuk menjanjikan semangat mereka agar tidak berberontak kepada pemerintahan. Tempat tinggal Bung Hatta terletak di Aur Tanjung di pinggir kota pada jalan raya yang menuju Payakumbuh jurusan ke timur. Sekarang nama jalan adalah Jalan Sultan Haji Sajir. Bung Hatta mewakili pendidikan agama di sekitar kampung di suruh Syekh Muhammad di Jamil di Jambak yang merupakan seorang ulama besar yang terkenal dari luar daerah. Beliaulah yang mendamping Bung Hatta untuk mengenal ajaran Islam, mengaji Al-Quran sampai tamat dan dibantu oleh murid-murid lain yang sudah lebih dulu khatam Al-Quran. Bung Hatta tinggal bersama kakeknya, dipanggil dengan sebutan Bapak Gaek, yang merupakan seorang yang memiliki usaha jasa angkutan pos yang sering diborong oleh pemerintah Hindia Belanda, yang berjalan 3 kali dalam seminggu. Dari kakeknya lah Bung Hatta belajar menggrosir, sebab jasa pengangkutan pos tersebut tidak mengikuti visa perjalanan yang tidak digrosir dengan baik berdasarkan dengan pengalamannya dan keilmuan yang dimiliki oleh kakeknya. Selain pengangkutan pos dengan pemerintah, kakek Bung Hatta mendorong kerja menyediakan barang makanan untuk para pekerja di sawah lunto. Pekerjaan sebanyak itu bisa berjalan dengan lancar dan baik, tentu dengan kemampuan menggrosir yang bisa pula. Bung Hatta kecil mengalami sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama Perang Kamang yang terjadi pada sekitar 1908. Kamang adalah nama sebuah desa yang terletak 16 km dari Bukit Tinggi, dan rakyat yang tinggal di sana berontak terhadap kekuasaan Belanda. Perang itu melibatkan kaum laki-laki, perempuan dengan menggunakan berbagai macam senjata tajam.
Hampir 100 orang mati tertembak. Pada pihak Belanda ada selisih yang mati kurang lebih 20 orang. Bung Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Bukit Tinggi, lalu kemudian lanjut ke Sekolah Erbslech School yang disingkat LS. Pendidikan LS ini berlangsung pada tahun 1913 hingga 1916. Selesai dari LS, Bung Hatta sudah bisa melanjutkan ke HBS Siti Kesemak. Namun, oleh orang tuanya, Bung Hatta dimasukkan ke Mulo Padang karena dianggap masih terlalu muda untuk sekolah di HBS yang sangat ada di Batavia. Selesai dari Mulo, Bung Hatta berangkat ke Batavia pada tahun 1919 untuk melanjutkan pendidikan di Prince Andrew School yang merupakan sekolah tinggi dagang. Selesai dari sana, tahun 1921, Bung Hatta berangkat ke Rotterdam untuk kembali belajar bisnis di universitas bernama Nederland School atau Rotterdam School of Commerce. Saat ini kampus disebut dengan nama Universitas Erasmus. Pada tahun 1956, beliau mendapatkan gelar kehormatan akademik Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Dalam bidang hukum bentuk perjuangan Muhammad Hatta, yaitu Muhammad Hatta sangat ahli dalam pandai perundingannya melawan Belanda. Muhammad Hatta mempunyai strategi yang sangat sulit diantisipasi Belanda. Berkat keahlian dan strategi Hatta, maka pada tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia di Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta. Indonesia telah dijajah selama 350 tahun selamanya. Berkat kepawaian dan Muhammad Hatta pula, maka Belanda menyerahkan Irian Barat di tahun berikutnya. Berdasarkan hasil sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945, maka Muhammad Hatta terpilih menjadi Wakil Presiden Indonesia, mendampingi Presiden terpilih yaitu Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta merupakan seorang pejuang, negarawan, dan juga Wakil Presiden Indonesia. Yang pertama, Muhammad Hatta menjadi teman seperjuangan Insinyur Soekarno. Adapun peran dari Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain, yang pertama, Muhammad Hatta menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tandasi Maida bersama Insinyur Soekarno dan Minister Asmat Suparjo. Yang kedua, Muhammad Hatta mendatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta merupakan seorang konseptor yang hebat yang lebih banyak bermain di belakang layar. Walaupun begitu, konsep serta idenya sangat brilian dan memiliki visi masa depan. Sebelum Indonesia merdeka, Muhammad Hatta tergabung dalam organisasi John Sementara Bond pada tanggal 9 Desember 1917. Didirikan organisasi bernama John Sementara Bond. Didirikan oleh Tengku Mansur, salah seorang cendekiawan Puak Melayu Sumatera Timur, sekarang bernama Sumatera Utara, yang lahir pada tahun 1897 di Tanjung Balai Ashan. Dia merupakan putra termuda Sultan Husain Ramadansyah dari Ashan dan paman dari Raja Ashan berikutnya yaitu Sultan Saibon Shah. Saat menempuh pendidikan doktornya di Sofia, Batavia, dia mendirikan dan sekaligus merupakan ketua pertama dari organisasi Jong Sumatera Bond sejak tahun 1917 sampai 1919, yang merupakan organisasi pemuda kaum nasionalis asal Pulau Sumatera, di mana di dalamnya bergabung suku-suku asal Sumatera seperti Aceh, Melayu, Minangkabau, dan Batak. Beliau juga pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, yaitu organisasi yang terdiri dari para mahasiswa yang menempuh pendidikan di Belanda. Muhammad Hatta berpenampilan sederhana dan bersahaja. Muhammad Hatta memiliki emosi yang terkendali. Ketika beliau tidak sejalan dengan Insinyur Soekarno, maka Muhammad Hatta memilih untuk mengundurkan diri menjadi wakil presiden pada tahun 1959. Muhammad Hatta tidak pernah mengkritik Soekarno secara terbuka. Muhammad Hatta mengutarakan kritiknya secara langsung kepada Soekarno.
koperasi sudah hadir di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1886. Sejarah koperasi Indonesia berawal dari lembaga keuangan bernama Help and Spirit Bank, yang pendirinya diperkuasai oleh Arya Wiratjama dan Pati Purwokerto. Pada saat itu sebenarnya ada banyak lembaga keuangan, tapi banyak juga yang tidak berkemanusiaan karena menerangkan bunga seenaknya. Sehingga tradisi sebagai lintah darat tujuan Batavia Help Spirit Bank untuk mengatasi hal itu agar kaum penyanyi tidak terjebak dalam pinjaman yang melibatkan rentenir. Keberadaan lembaga ini pun mendapatkan sebutan hangat dari masyarakat Indonesia dan akhirnya semakin berkembang. Kemudian lembaga keuangan ini lebih dikenal nama koperasi ketika Budi Utomo Ganjar melakukan penggerakannya. Caranya dengan mendirikan koperasi rumah tangga. Sejarah pun terus berlanjut dengan berbagai konflik yang ada di Indonesia. Tapi hal ini tidak membuat koperasi hilang begitu saja. Kongres Koperasi Indonesia pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1947. Kongres ini diikuti sekitar 500 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia, menandakan pertama kali koperasi di seluruh Indonesia bersatu juga di satu tempat. Tujuan koperasi, 3 poin penting yang perlu diingat bahwa koperasi adalah secara khusus untuk membuat anggotanya sejahtera, secara umum makmur masyarakat Indonesia, dan secara luas membangun perekonomian nasional. Prinsip koperasi, yaitu yang berdasarkan asas kekeluargaan, membuat kesejahteraan anggotanya menjadi tujuan utama. Hal ini dibuktikan dengan menjadi anggota koperasi pun tidak dipersulit selama anggota tersebut mengikuti peraturan yang berlaku di dalamnya. Pasca Indonesia merdeka, Hatta pun menentukan gadis pilihannya. Waktu saya bertanya kepada Hatta, gadis mana yang ia pilih? Ia menjawab, gadis yang kita jumpai waktu kita berkunjung di Institut Pasteur yang duduk di kamar sana, yang begini, yang begitu. Tapi saya belum tahu namanya, ujar Soekarno kepada Soeharto. Pada suatu waktu tengah malam, Soekarno ditemani oleh Soeharto mengunjungi rumah keluarga Rahmi dalam melamar Siti Rahmiati untuk Hatta. Abdul Rashid ini merupakan sahabat Soekarno. Hatta pun resmi menikah dengan Rahmi pada 18 November 1945 di sebuah villa yang berlokasi di Megamendung, Bogor. Hasim Ning dalam bukunya Pasang Surut Pengusaha Pejuang menuliskan saat Bung Hatta ke rumahnya mengundang ia dan ayahnya yang masih kerabat Bung Hatta untuk hadir di acara pernikahan itu. Tidak lebih dari 30 orang kiraku, selain dari keluarga kedua pengantin, tentu saja Bung Karno yang menjadi combang pernikahan itu hadir bersama Bu Fatmawati. Menariknya, meski Bung Hatta orang Minangkabau, perkawinannya menggunakan adat Jawa. Tidak kalah romantis dengan pria lain, Hatta memberikan buku yang ia tulis saat ia disaingkan di Dogo pada tahun 1934 yang berjudul Alam Pikiran Yunani sebagai mas kawin pernikahannya. Menurut Mavis Ross, Hatta sempat menaklukkan seorang gadis yang bernama Ani yang merupakan ibu dari Rahmi Rashim. Apakah Hatta melihat sifat Rahmi Rashim yang sebelumnya ia kagumi pada diri ibunya? Itu ia tidak menyebutkan, tulis Mavis. Namun Halidah Hatta mengatakan bahwa Mavin salah satu menafsirkan, menurutnya Hatta bertemu dengan Ani pertama kali pada 1945 saat Soekarno melamar Rahmi untuk Hatta. Karena Bung Hatta dan nenek saya beda usia cuma 9 hari, maka keluarlah cerita seperti itu, kata Halidah. Bukan hanya pintar, Hatta juga merupakan seorang yang romantis. Saat istrinya hendak melahirkan anak pertama, ia masuk ke kamar bersalin sambil membawa roti isi buatannya. Hatta juga selalu memberikan tempat di dalam mobil yang bebas dari tarapan sinar matahari saat bepergian kepada Rahmi. Hatta juga merupakan orang yang sangat perhatian pada fisik istrinya.
Hatta tidak menyukai apabila Rahmi terlalu gemuk. Ia pun pernah bilang kepada adik Rahmi, Rahati Subijakoto, untuk mengingatkan Rahmi meskipun perbedaan usia antara Bung Hatta dan Rahmi Rahil yaitu cukup jauh, yaitu 24 tahun. Mereka hidup bahagia dikurniai 3 orang anak perempuan, Muiti Fardiah Hatta, Gemelah Rabi Hatta, dan Halidah Nur Hatta. Setiap kesempatan yang kami jalani bersama terasa indah dan berharga seperti serangkaian permata yang berharga, kata Rahmi. Bung Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidup, Bung Hatta dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1976, dan 1979. Dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, dia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta, dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Dia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto.